Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tafsir Al-Falaq ayat 1 tafsir ringkas Kemenak. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, waktu yang membelah kegelapan malam. Allah Maha Kuasa menyingkirkan segala kejahatan dari hambanya karena semua makhluk berada dalam genggamannya. Tafsir tahlili dalam ayat-ayat berikut ini. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan, pencipta semua makhluk, agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Tafsir Al-Falaq ayat 2 tafsir ringkas Kemenak. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk yang Dia ciptakan, baik yang tampak maupun tidak, yang tidak dapat menolak kejahatannya selain Sang Pencipta. Tafsir tahlili dalam ayat-ayat berikut ini. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan, pencipta semua makhluk, agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Tafsir Al-Falaq ayat 3 tafsir ringkas Kemenak. Dan aku berlindung pula dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pada waktu malam muncul hewan-hewan yang membahayakan, dan pada waktu itu pula rencana jahat biasa disusun. Tafsir tahlili kemudian Allah menerangkan bahwa sebagian makhluknya sering menimbulkan kejahatan pada waktu malam bila segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan. Sementara itu, keadaan malam yang gelap gulita menimbulkan rasa takut dan gelisah. Seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu yang akan menyakiti manusia. Tafsir Al-Falaq ayat 4 tafsir ringkas Kemenak. Dan aku berlindung pula dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul dengan rapalan-rapalan yang dilafalkannya. Mereka bekerja sama dengan setan untuk menimpakan keburukan kepada orang yang disihir melalui cara-cara tertentu, di antaranya dengan meniup buhul-buhul. Tafsir tahlili dalam ayat ini. Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-ngoyak ikatan persaudaraan, seperti ikatan nikah dan lain-lain. Perbuatan sihir itu dapat mengubah kasih sayang antara dua teman yang akrab menjadi permusuhan. Penghasut membawa berita yang tampaknya benar dan sulit dibantah, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir dalam usahanya memisahkan suami istri. Jumhur ulama berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW disihir oleh Labid al-Asam. Hal ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, namun hanya jasmani dan perasaan yang tidak berhubungan dengan syariat. Syekh Muhammad Abduh berkata, berkenaan dengan keterangan tersebut di atas, telah diriwayatkan hadis tentang Nabi SAW yang disihir oleh Labid bin al-Asam yang sangat mengesankan pada pribadi Nabi, sehingga seakan-akan beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya, atau mengambil sesuatu padahal beliau tidak mengambilnya. Lalu Allah memberitahukan kepadanya tentang tukang sihir itu. Kemudian dikeluarkan sihir itu dalam hatinya, lalu Nabi SAW menjadi sehat kembali, dan turunlah surah ini. Nabi SAW kena sihir sehingga menyentuh akal yang berhubungan langsung dengan jiwa beliau. Karena itu orang-orang musyrik berkata, sebagaimana firman Allah, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Al-Isra pukul 17.47. Di sisi lain,
Yang wajib kita yakini bahwa Al-Quran adalah mutawatir dan menyangkal bahwa Nabi SAW kena sihir, karena yang menyatakan demikian itu adalah orang-orang musyrik. Al-Quran mencela ucapan mereka itu. Hadis tersebut seandainya termasuk di antara hadis-hadis sahih, tetapi tergolong hadis ahad yang tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam akidah. Sedangkan kemaksuman nabi-nabi adalah merupakan akidah yang telah dipegangi dengan yakin. Terhindarnya Nabi SAW dari sihir bukanlah berarti mematikan sihir secara keseluruhan. Mungkin seseorang yang kena sihir menjadi gila, akan tetapi mustahil terjadi pada Nabi SAW karena Allah menjaga dan melindunginya. Menurut Atta, Al-Hasan, dan Jabir, Surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan yang mereka tuduhkan bahwa Nabi SAW kena sihir di Medina. Oleh karena itu, sangat lemah untuk berpegang pada hadis tersebut dan untuk menyatakannya sebagai hadis sahih. Umat Islam harus berpegang pada nas Al-Quran. Tidak perlu berpegang kepada hadis ahad tersebut. Tafsir Al-Falaq ayat 5 tafsir ringkas Kemenak. Dan aku berlindung pula dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, yang selalu menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Tafsir Tahlili dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang dengki bila ia melaksanakan kedengkiannya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berbagai cara untuk menghilangkan nikmat orang yang dijadikan objek kedengkiannya dan dengan mengadakan jebakan untuk menjerumuskan orang yang didengkinya jatuh ke dalam kemudaratan. Tipu muslihat yang dijalankannya itu sangat licik sehingga sulit diketahui. Tidak ada jalan untuk menghindarinya kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah Maha Pencipta, karena dialah yang dapat menolak tipu dayanya, menghindari kejahatannya, atau menggagalkan usahanya. Hasad haram hukumnya, dan merupakan dosa yang pertama kali ketika iblis dengki kepada Nabi Adam, dan Kabil dengki kepada Habil. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس